Halo MOP Lovers ya, dan saya ucapkan selamat datang di Mereka Ada di Sini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal mistis yang akan terus menyadarkan kalian kalau mereka ada di sini. Dan sekarang ini saya masih bersama Ken karena kita akan melihat dari sudut pandang dari Indigo. Dan di sini udah ada narsum kita, ada Mas B. Iya. Mas B, terima kasih banyak sudah hadir ke Mereka Ada di Sini. Terima kasih. Mas B, ini kebetulan semua penonton MOP Channel ini udah dari kemarin kita kasih tahu tentang ada pembahasan tentang kerajaan tuyul. Iya. Atau berbicara tentang tuyul. Mas B, apa sih yang bisa mungkin di-share sama kita tentang tuyul sepengalamannya Mas B? Pengalaman saya pribadi ini jadi banyak ya untuk tentang kisah tuyul ini. Iya. Jadi saya kenal juga beberapa praktisi yang memiliki ya ahli spiritual maksudnya. Sorry. Iya. Mereka berkecimpung di dunia tuyul dan sampai pada akhirnya saya juga pernah megang tuyul. Sampai nangkap tuyul karena memang di daerah rumah saya itu ada eksistensi, jadi orang yang memiliki tuyul itu dari zaman dia susah sampai dia punya harta karena tuyul tersebut. Jadi memang sebenarnya banyak warga juga yang kehilangan uang gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, sosok tuyul yang Mas bisa dapetin pada saat itu tuh memang apa sih dia bentuknya? Karena kan kalau kita tahu nih ya, kayaknya hanya dari film ya. Iya. Hanya film kan. Sebenarnya gimana sih bentuknya? Bentuk tuyul itu ada yang bersifat dia itu seperti bayangan. Dan yang kedua, tahu kucing sphinx? Tahu. Kucing sphinx ya. Yang Ya, ada yang tanpa bulunya ya? bulu itu. Iya. Nah, dia tuh seperti itu. Tapi badannya dia itu benar sama yang dikisahkan seperti di film-film. Dia itu berlendir. Jadi ketika kita pegang dan dia tuh kayak mengeluarkan cairan gitu dan itu baunya nggak hilang sama sekali. Kayak gitu. Oke, Mas. Awalnya gimana sih? Kok bisa kepikiran untuk nangkep? Memang itu nggak sengaja atau gimana? Jadi gini, aktivitas tuyul itu memang perilaku dia itu selalu ada di setiap momen hari bulan Ramadan, sorry. Di daerah saya itu memang sakral banget karena memang di sana tuh masih banyak orang yang mempunyai ya ilmu-ilmu black magic seperti itu. Jadi untuk memuja babi dan tuyul, di sana tuh banyak banget. Tapi di sini tuh ada yang ingin diceritakan ini jadi satu sosok pria, di mana beliau ini dulunya memang orang susah. Dan dia ini terkenal ya suka mencari ilmu sana sini. Untuk apa? Untuk ketamakannya dia pribadi gitu. Karena apa? Dia itu selalu nanya-nanya nih sama orang-orang pintar yang ada di sana. Gimana nih caranya biar gua punya uang? Dengan cara praktis. Nah, kebetulan di daerah rumah saya itu memang ada beberapa orang-orang itu yang punya sifat seperti itu. Jadi ya kita bilang dukun lah, yang menyarankan udah jadi babi aja. Udah melihara tuyul aja. Kalau orang-orang itu kan ada yang percaya ada yang tidak. Tapi ketika dia melakukan ritual tersebut dan merasa itu cocok, lalu dijalanin sama dia. Tapi setahu dari kacamata nonton film ya. Untuk tuyul itu kan memang ada perjanjiannya biasanya kan? Ada perjanjian seperti itu. Kalau di TV itu perjanjiannya seperti ini. Jadi harus ngumpulin wanita-wanita perempuan yang masih perawan, sorry. Dia butuh darah segar. Tapi aslinya tidak seperti itu. Yang aslinya ketika memang kita mau melihara tuyul, kita itu satu. Untuk beli tuyul itu harganya mahal. Oh ya? Iya. Berapa kisaran Mas? Kisaran bisa ratusan sampai miliaran. Wow. Dan tergantung permintaannya. Dan udah gitu, tumbal yang harus dikasih ke dia itu beraneka ragam. Dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tapi yang paling bagus itu dari hewan. Biasanya kelelawar. Kelelawar itu dia suka banget terus sama darah ayam cemani. Dia tuh paling suka. Nah, ketika mereka mengadakan ritual itu, biasanya orang-orang tersebut itu dia memberikan sesuatu tumbal juga. Jadi nggak serta-merta dia tuh dapat uang dari si tuyul itu. Karena apa? Ada sebuah perjanjian, misalnya contoh gini. Ini ada orang yang rumahnya besar dan kemungkinan uangnya itu banyak. Dimintalah sama tuyul tersebut, dikasih dulu dia ritualnya sama dia pakai darah ayam cemani. Terus dimandikanlah dia setiap malam satu suro. Nah, terus dia dikasih nih. Contoh kayak kertas kecil dikasih angka nominal. Misalnya 100.000, 1 juta atau 2 juta. Biasanya si tuyul itu menyanggupkan di angka 100.000. Dan dia itu akan mengambil itu berulang kali.
Jadi nggak langsung 1 juta atau 10 juta diseret tuh nggak bisa. Karena apa? Wujud tuyul aslinya tuh kecil. Dia cuma sejengkal kita. Jadi kalau kita dekat sama dia, dia sejengkal. Kalau jaraknya kita jauh dari dia, dia seusia anak umur 4 tahun. Balita. 4 tahun sampai 5 Jadi tahun. rangkup tangannya untuk ngambil sesuatu juga nggak banyak. Gitu. Nggak banyak. Oke, Mas, ini tetangga akhirnya punya tuyul, gitu ya. Nah ini berarti bener orang yang sudah punya tuyul tuh langsung berubah kehidupannya menjadi kaya gitu. Benar. Dia sampai rumahnya nih, mohon maaf, dia punya beberapa perusahaan. Ketika dia ya menjalankan ritual tersebut. Jadi yang paling anehnya seperti ini kok. Ketika dia punya satu perusahaan atau PT, pasti istrinya dia nih pas lagi hamil itu hilang dalam kandungan. Benar-benar nggak ada, janinnya nggak ditemukan. Dalam ilmu kedokterannya nggak tahu ya. Tapi dalam dunia magisnya itu otomatis pasti ada perjanjian ritual dari sesuatu. Nah, dari situ orang tuh selalu curiga. Ketika si istrinya ini hamil, itu selalu hilang. Bener-bener nggak ada sama sekali. Sampai ya orang-orang mungkin curiga. Jadi ketika si anak itu meninggal, bapaknya ini selalu ada usaha yang maju nih. Dia buat satu usaha lagi, sampai pada akhirnya ketahuan nih sama warga. Jadi memang kebetulan di daerah sana tuh sering banget. Jadi jarak tuh ya mungkin rumah saya tuh satu kampung itu ya ada 3 RT lah. Itu kan kecil banget. Sudah tergambarkan lah gitu. Jadi jarak misal satu rumah ini kehilangan uang 200. Sebelah sana kehilangan uang lagi 500.000. Berarti di waktu yang bersamaan mereka. Waktu yang bersamaan. Bayangkan aja ketika dia dapat 3 rumah itu 500.000 ya kan tuh udah 1.500.000 keuntungan dia di sana. Makanya nggak bisa lah si tuyul itu ngambil 1 juta, 2 juta. Tunggu. Kenapa ya? Biasanya masuk ke gangguan tuh. Iya, jadi kayak ada sosok energi individual ini yang masuk. Jadi saya kembali ke ceritanya. Jadi si sosok tuyul ini memang dia itu nggak bisa ngambil uang sampai berjuta-jutaan karena sudah sesuai perjanjian yang tertulis dalam kertas tersebut. Nah, jadi gagalnya ketika orang memelihara tuyul dan dia itu nggak bisa ngasih nafkah atau nggak bisa ngasih makannya dia, itu akan berbalik ke dia. Gitu. Jadi sesuai dengan perjanjiannya. Sesuai dengan perjanjiannya. Nah berarti kan gini. Tuyul itu kalau dia dipegang itu kayak lendir. Betul. Iya kan? Tapi kalau dari jauh dilihatnya itu seperti anak usia 4 tahun. 4 tahun. Apakah sampai sekarang ini nih ya tempat untuk meminta tuyul itu masih ada atau enggak? Kalau untuk meminta tuyul tuh banyak sebenarnya. Dan sekarang tuh bener-bener banyak, apalagi yang orang jual kayak tuyul online itu ada yang bener ada yang bohong. Kayak gitu. Tapi yang aslinya tuyul itu dari pegunungan dan saya nggak bisa sebutkan karena ritual di gunung tersebut sampai sekarang tuh masih untuk menjual itu. Jadi justru tuyulnya dari gunung ya? Iya, itu dari sosok janin yang dibuang di sana. Nah ini ada kabarnya juga katanya kalau tuyul itu maaf nih yang nyusuin malah katanya si istrinya gitu. Iya, itu kan kisah di film kan. Jadi si laki-lakinya ini ketika tapi jauh banget ya suaranya. nggak anak kecil ya. Kalau jauh berarti dekat. Oke. Nah, tadi sampai mana sorry? Yang gunung ya? Iya. Nah, jadi di sana itu memang ada ritual dia. Jadi ketika kita mau ambil tuyul itu, usianya pun berbeda. Usianya berbeda. Dia ada yang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun. Tapi itu ngomongnya biasa aja gitu sama dia? Enggak, jadi kita tuh ada kuncennya. Dan kita diarahkan. Biasanya banyak juga orang yang untuk memanipulatif demi keuntungan dia. Padahal itu sosoknya bukan tuyul tapi berupa jin. Kalau tuyul yang aslinya itu dia itu kayak di film tuh kan di dalam guci. Nah, dia tuh menyerupai kayu jati aslinya. Iya. Di dalam kayu jati. Jadi jadi maksudnya gini, dalam kayu jati dia stay di situ. Stay di situ. Jadi memang rumahnya dia. Jadi ketika ada janin yang dibuang di sana dan ketahuanlah mayatnya di situ, nah jinnya atau korinnya merupai
menyerupai, dan dia nempel di sana. Oke. Nah, paling mahal nih ya kalau dilihat itu dari apanya sih? Paling mahalnya Iya. tuanya dia. Jadi semakin usianya semakin tua berarti harganya juga lumayan naik lagi. Betul. Ya, Emang istilahnya dia jam terbangnya lebih tinggi. Kalau berganti tahun berarti emang ada 7 ulang tahun ya? Enggak juga sih. Kan kita nggak tahu usianya dia Oh, itu gimana kita ya? nggak pernah tahu usianya dia Iya. gitu. Ya, bisa jadi kan pas lagi ngambil kan tuyulnya ngasih KTP kan. Ya nggak tahu juga Iya, tuh. betul. Mas, tapi gini, Iya. yang saya dengar, yang saya nonton lagi nih ya, Iya, betul. kan tuyul itu juga nggak hanya sendiri tapi dia punya kendaraan. Betul. Jadi itu berupa maaf nih anjing. gitu Iya. ya. Itu benar. Betul. Kalau untuk tuyul itu enggak. Kalau tuyul itu jadi digendong. Halo. Namanya siapa? Kayak anak bayi tadi kecil banget. Iya. Halo. Jadi seringnya di sini ya kok kayak gini eksistensinya. Iya ya? biasanya kalau siapapun yang lagi itu mereka suka tertarik sama ceritanya. Apalagi kalau yang cerita itu narasumber aslinya, jadi Iya. biasanya yang sering memunculkan diri itu ya dia yang lagi kita maksud. Cuma kan kalau jin kan dia suka menyerupai siapapun ya. Betul. Oke, untuk penonton yang ada di rumah nih, MOP Lovers, kalian denger gak tadi? Ya, ada sedikit, coba kamu riwayat dikit deh. Terus. Iya, jadi tadi kan apa harganya ya? Iya. Sorry gitu. Harganya dia berapa bisa sampai semahal itu? Ya karena jam terbangnya dia. Jadi dia tuh lebih tahu ruang lingkupnya dia, eksistensinya dia harus seperti apa gitu. Karena memang ketika dia berinteraksi di sebuah lokasi itu, dia nggak mau di keramaian. Gitu. Jadi sifatnya si tuyul ini bener-bener dia tuh nggak mau ada cahaya. Dia tuh jadi jalannya tuh dari jalur gelap ke gelap, dia nggak mau ketemu terang. Karena ketemu cahaya sedikit pun, dia otomatis pasti akan mundur lari. Dan larinya tuh cepet banget. Iya. Pernah kejadian waktu pas itu mungkin tahun 2000-an lah ya, lupa. Jadi saya tuh main itu di kampung B, saya tinggal di kampung A contoh. Pas mau pulang, memang posisinya dia itu ada di depan nih. Mohon maaf, kita pikir itu jadi ada bangkai tikus yang lagi dikerumunin sama tikus yang lainnya. Pas kita samperin tiba-tiba, ya itulah menyerupai kayak kucing sphinx itu kecil, dan dia lari masuk ke dalam kebun. Sekali dua kali nemuin kayak gitu. Saking penasarannya, besok malamnya pas mungkin hari keempat lah gitu kan. Karena setelah kita ngeliat itu badan langsung meriang. Bener-bener asli sakit. Tapi kalau yang punyanya, kayaknya dia ganggu terus ya. Iya. Ataupun, Dan dia tuh kayak pengen di omongin. sapa gitu Iya, ya. pengen disapa. Gitu ya. Dia selalu ngasih interaksi dia. Ini agak panjang nih tadi dia manggil atau berbicara tuh agak panjang. Iya. Kalau biasanya agak jarang ya bang ya. Tuyul ini untuk ngobrol itu jarang. Betul. Dia lebih banyak untuk ke gerakan ataupun ke kayak misal manja Iya. gitu ya. Iya betul. Tumben-tumbenan dia ngeluarin suara. Kayaknya eksistensinya dia bener-bener ini banget ya, kuat banget di Iya. sini. Nah, kembali lagi ceritanya boleh, sampai kenapa saya itu bisa megang tuyul itu Mas Ken. Iya. Nah, jadi memang saya tuh orangnya punya rasa penasaran yang besar. Iya. Ketika pas pulang lewat akses yang sama dan tidak menemukan. Akhirnya saya muter kampung nih. Muter kampung itu ketemu akses rumah itu memang jaraknya depannya kita tuh kuburan masih kebon ya. Jadi rumah satu-satunya di situ. Kita masuk ke dalam situ, masuk ke dalam kebun tuh emang kita ngeliat kayak tikus jalan. Gitu. Jadi kalau dari jauh tuh kecil ya bang ya. Kecil banget. Udah mulai mendekat, sorry. Oh udah mulai mendekat ya. Tuh, dia kecil banget, tapi kalau jauh tuh dia besar. Pas kita samperin, nah ini kayaknya dia dan nggak mungkin tikus. Kira saya buka baju, saya lempar ke dia Mas Ken. Saya tangkap gini, sempat kan saya pegang begini, tuh kelihatan cuman kaki. Saya megang itu terbalik. Berarti, terbalik gitu? Iya, megang terbalik nggak sengaja, karena kan pakai baju. Ditutupin baju ya, tutupin baju terus tangkep. Iya, dan udah gitu rembes. Oh iya Di karena baju dia mengeluarkan itu ya. kayak cairannya gitu, Cairan gitu iya. ya. Rembes, nah kita pikir oh mungkin ini tikus karena kakinya itu telapak itu sama kayak tikus dewasa, sama. Pas kita tarik barulah kita ngelihat kayak embrionya anak kecil ya. Sorry, Iya gitu. iya. Cuman udah besar segini lah, ukuran berapa bulan. Kita tarik begini, nah itu tuh jadi kayak ada darah langsung ngucur ke sini.
Oke, jadi langsung berubah ya. Langsung berubah. Iya, iya. Langsung tuh cepet dia dari tangan tuh bergerak, saat dia lari hilang. Masuklah ke rumah si pelaku tersebut. Jadi biasanya, tapi yakin kalau rumah yang dia masukin itu rumah Pelaku. pelaku. Karena setelah kejadian itu saya lapor ke warga setempat. Oh. Kita Terus geledah. menceritakan kronologinya, akhirnya semua mungkin sepakat dari kemarin-kemarin cuman nggak berani speak up. Iya, nggak ada yang berani. Akhirnya kita geledah dan di sana memang ada tempat ritualnya dia. Oke. Gitu. Ya dari situ akhirnya orang tersebut punya usaha makin lama hilang. Karena memang udah nggak ada akses sama sekali. Karena orang warga sana tuh sudah berjanji kita misalnya gini kita nyimpan uang di lemari atau dimanapun itu harus ada cabai dan bawang. Iya, oh iya benar. Jadi biar si sosok tuyul itu dia nggak bisa masuk ke sana. Karena apa? Kita mau jebak pakai kepiting, media kepiting yang di dalam Ember. gitu, itu nggak bisa karena dia udah tahu orang itu melakukan itu terus. Iya, karena itu yang paling banyak dipakai ya, Bang ya. Ya. Tapi emang sebenarnya tempat ritualnya kayak gimana sih, Mas? Tempat ritualnya itu Pakai lilin-lilin gitu nggak kayak di film-film? kalau dia tuh lebih banyak apa sih gelas darah ayam cemani ya. Lebih banyak karena apa dia dimandikan. Benar yang di film diceritakan tuh. Oh iya. Yang dia dimandikan. Diguyur ya. Iya, kalau sosok babi ngepet. Oh iya, tapi dengar nggak ya? Suaranya mirip banget sama kucing. Itu mirip banget kayak kucing ngeo. Padahal itu ada kata yang diungkapin sama dia. Mungkin kalau orang yang nggak ngeh pasti mikirnya kucing. Suaranya tipis. Iya, tipis banget. Oke, boleh lanjutin, Bang. Nah, jadi tempat ritual si tuyul sama babi itu beda. Kalau babi itu ya dia memang ada dupanya, ada lilin, dan dia tuh memang harus kainnya tuh semua serba hitam. Oke. Dan gradasi background belakangnya dia harus warna merah. Beda sama si tuyul. Kalau si tuyul Itu tuh wajib warna merah. wajib. Karena Ya mungkin nggak bisa ngambil persepsinya ya. Karena memang ya itu ada ininya sih, ada maksudnya ceritanya lagi. bukan ada ceritanya. Jadi dia ada maksud tertentu gitu loh. Jadi contoh kayak merah sebuah perjanjian darahnya dia, hitam itu berupa kulitnya dia. Kalau diartikan sih sebenarnya ambigu ya. Iya. Saya juga masih kurang ngerti kalau untuk sana karena memang nggak mujababi gitu. Nah kalau si sosok tuyul itu, jadi dia tuh memang harus pakai kain yang warnanya putih atau hijau. Oke, putih atau hijau. Iya. Nah ini sebenarnya aku baru tahu kalau mengenai warna ini tentang putih atau hijau gitu ya. Iya. Oke, ini jadi sesuatu yang baru lagi berdasarkan orang yang pernah menyaksikan ya. Iya. Oke, nah setelah ketahuan tempat ritualnya, itu apa efeknya? Dia langsung bangkrut kah? Atau mungkin dia meninggal gitu? Perlahan-lahan itu dari usahanya dulu. Usahanya dia, ya pokoknya pilot lah semua perusahaannya dia. Satu persatu tuh perusahaannya tumbang sampai pada akhirnya si pelaku ini meninggal. Dengan tubuh yang gosong, tanpa penyakit dan sehat walafiat. Dan ketika dia meninggal, ditemuinlah satu sosok kera yang nempel di atas ininya dia, dadanya dia, gitu. Ya itu ketahuan sama mantan istrinya. Oke. Dan sampai sekarang anak yang masih hidup itu masih ada satu orang. Saya masih sering ketemu sama dia dan saya nggak pernah menceritakan anak itu tentang ayahnya seperti apa. Ya. Meskipun tetangga itu sering ngasih tahu bapak lu dulu tuh miara tuyul gini-gini bercandanya. Cuman kan kalau kita berpikirnya seperti itu ke dia, body shaming satu pertama, dan yang kedua kita tuh rasis. Iya. Kasihan, jadi ada karakter keras ke dia, nanti dia gimana ke kita, jadi stres nanti depresi. Dan itu juga bukan kemauan anaknya kan? bukan kemauan anaknya. Oke, nah ini berbicara tentang tuyul lagi nih ya. Mas, ini ada nggak yang sampai awet sampai lama gitu? Nggak ada sih. Dia itu kan gini, jadi misalnya kita beli nih, misalnya kita beli 100 juta, mau berapa tahun? Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun atau 5 tahun. Tapi jarak yang paling dekat itu biasanya cuma 2 tahun. Dan 2 tahun itu orang udah langsung sukses. Tapi setiap malam harus ngomong sama tuyul. Nah, kita harus gendong dia, harus mandiin dia. Setiap malam Makannya loh satu ya. suro Iya. itu, setiap malam satu suro itu kita harus mandiin dia di kali. Bentar. Berarti
kali-kali yang apa, yang gede, yang emang deres gitu. Iya, kali yang benar-benar airnya deras banget. Dan udah gitu nggak boleh yang di kota-kota, harus di bawah kaki gunung. Karena apa? Kalau yang di bawah kaki gunung, otomatis dia masih suci. Karena apa? Dia kan nggak ngelewatin Empang, nggak ngelewatin Jamban, kayak gitu. Tapi kalau udah di kali-kali besar, contoh kayak Jakarta atau Bekasi, itu udah kali tercemar sama limbah. Dia nggak akan bisa. Oke. Dan dia akan balik lagi ke sang pemiliknya, kayak gitu. Oke. Nah, ini aku pernah dengar juga katanya gini, kalau lu mau mancing tuyul, nih misalnya tetangga sebelah sini pakai miara tuyul. Iya. Nah, pengen supaya tuyulnya bingung, katanya di sini dikasih mainan. Kalau untuk mainan nggak kena. Bohong. Sering itu pakai apa ya, kayak model yuyu, tahu yuyu, kepiting yang di Empang itu diikat. Kalau nggak telur, terus mainan anak-anak kayak bebek-bebekan, dikasih air, tapi bawahnya tuh kayak dikasih darah. Nah itu baru dimainin sama dia. Tapi kalau cuma mainan doang, dia nggak akan ngelakuin itu, nggak bakalan ngelakuin eksistensi gitu loh. Oke, jadi nggak akan berpengaruh, dia akan tetap ya pulang. Iya. Dia akan tetap pulang ya. Nah, gini, tuyulnya lagi pergi nih, Mas. Ya kan dia lagi pergi nih. Iya. Terus bagaimana kalau seandainya dia lagi dalam bahaya? Apakah si majikan ini punya feeling atau firasat? Nih, dia itu kan pinter ya, licin, dia bisa melesat juga lah kalau dibilang gitu. Jadi dia nih mana tahu gimana cara, di mana dia waktu pada saat hari naasnya dan tidaknya. Hari naasnya dia ada di malam Jumat dan di malam Rabu. Oke. Jadi di hari-hari lainnya dia bisa melakukan eksistensi seperti itu. Jadi lincah-lincah aja. Tapi kalau malam Jumat dia keluar, itu sakral banget. Dia nggak bisa. Makanya dia itu dibilang ya, istilahnya jin yang paling spesial. Malam Jumat dia nggak bisa gentayangan, terkecuali pocong kuntilanak kayak gitu. Dan sosok yang lainnya, gitu. Oke. Sama kalau misalnya gunung yang tempat jual beli itu, Mas. Tadi itu termasuk salah satu kerajaan tuyul nggak? Iya, Iya. iya. Kebetulan kan juga tahu kan tempat itu, cuman emang mungkin ada banyak pemirsa atau penonton kita yang nggak tahu kan. Iya. Nah itu kalau kerajaan tuyul itu sendiri bentuknya kayak gimana sih, Mas? Kerajaan tuyul itu sebenarnya sih dia lebih mematung sih. Oh jadi diem aja ya? Iya, jadi dia bisa berupa manekin, dia bisa berupa bebatuan, terus dia juga bisa berupa pepohonan gitu. Tapi yang paling banyak ditemukan itu batu marmer sih biasanya. Itu media yang paling ciamik banget itu batu marmer. Iya, makanya kalau di Cina tuh dia punya batu marmer yang bisa digenggam. Iya, kayak gitu. Iya, oke. Nah, Mas, ini kita kembali lagi tentang tuyul ya. Jadi sebenarnya rupanya tuyul itu dia menyeramkan atau layaknya anak-anak kecil biasa? Jadi sosoknya dia itu. Iya. Maaf, tahu nggak? Halo. Dia ngomong halo lu tadi. Iya. Berapa kali dia ngomong halo? Berarti dia ada di sini. Iya. Tapi dia sempet ngomel juga, kayak ngomel, Mas. Apa gara-gara kita ngasih tahu soal kerajaan? Iya. Atau mungkin dia mau ngajak bercanda. Tapi dari bahasanya dia ini kayak dia nggak suka. Iya kan? Bener kan? Kenapa kamu ngebahas kerajaan saya? Tuh. Gitu. Kedengeran? Karena sejatinya mereka pasti nggak mau itu terbahas di mana-mana kan. Iya. Oke, boleh lanjut lagi, Mas. Tadi sampai mana, sorry? Tadi sampai soal ini bentuk kerajaan itu loh. Ya, jadi yang paling digunakan itu paling banyak tuh biasanya marmer. Dan ada juga yang berupa giok. Itu sering banget. Oke, iya. Tapi yang paling bagus dan yang paling mahal itu ya giok. Yang umurnya itu bisa sampai ratusan tahun. Makanya terbilang mahal itu satu dari medianya dia. Dan kalau setelah dipahami itu rata-rata batu-batu kesukaannya orang-orang yang berduit ya. Iya, betul. Iya kan? Setelah kita pahamin, oh ternyata dapat juga. Iya. Dan kadang pun saya juga pernah dulu ada akses orang itu, ya. Saya nggak mau ceritain sih. Ada juga yang ya mungkin awak media juga tahu. Anterin gue dong bang ke sana gitu. Gue mau ngasih lo sekian nih, tapi gue harus sampai sana. Ya, nggak mau gitu. Saya nggak mau mengabulkannya. Ya karena memang itu sakral banget. Karena gini, kita yang nganterin pun kita pasti akan kena imbasnya. Karena apa? Kita nggak maksudnya gini, kita tuh nggak cuma-cuma nganterin,
Kita harus ngasih ritual juga, uang. Maksudnya kayak uang tumbal. Iya benar. Nih gue bawa dia gitu, tolong bawa dia biar selamat gitu. Istilahnya fee di awal kayak gitu. Iya benar. DP-nya lah ya. DP-nya betul. Oke. Berarti kalau misalnya apa? Tuyul-tuyul ini, Mas. Iya. Misalnya nih kita udah dapetin semua yang kita mau nih. Iya. Nah, kira-kira untuk supaya yang kita dapat itu bertahan lama, Iya. itu kita biasanya ngapain sih untuk orang-orang yang ngejalanin itu? Untuk maksudnya jadi dia melihara tuyulnya sampai lama gitu sampai tonton. Iya kan? Itu nggak Soalnya ada. kan tadi nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau dia setelah tuyul ini misalnya udah expired gitu, Iya. dia ambil tuyul lagi bisa? Bisa. Oh bisa, jadi Tukar. bisa tukar. Tukar tambah. Oke, berarti berlanjut terus ya? Berlanjut terus, dan udah gitu tergantung ritualnya juga. Kalau misalnya dia ritualnya nggak kuat di ayam, contoh kayak ayam cemani yang aslinya pun harganya 25 juta. Nah, paling yang mereka pakai itu ya yang jenis ayam cemani kedu. Jadi ayam itu dicampuran ayam cemani sama persilangan sama ayam kampung. Kayak gitu. Itu kan murah. Harganya masih 150 atau 200. Nah, mereka nyari yang murah seperti itu. Makanya mereka prosesnya tuh pelan. Ya sekarang gini aja, hitung aja lah sehari 200 gitu. Kalau enggak 5 rumah kalikan 200 udah ketahuan kan. Oke. Nah, kalau untuk nih, Bang, Ya. kalau kan cuman paling ngelihat, ngobrol sama mereka, tapi nggak pernah nanya-nanya karena takutnya mereka marah kan. Iya. Untuk ritual yang paling ekstrim itu seperti apa sih, Bang? Ritual apa nih? Ritual untuk kayak misalnya ya kita ngasih dia apa pengen sesuatu nih kan ada ritualnya nih. Iya. Nah, ritual paling ekstrim yang diminta sama tuyulnya ataupun sama si yang penjualnya. Oh iya, kalau untuk biar dia nurut gitu, maksudnya untuk bertahan lama gitu. Nah, itu dia minta darah kita ataupun minta salah satu bagian organ dari tubuh kita. Contoh kayak potongan usus kayak gitu. Dia minta kayak gitu. Dan itu ngaruh nggak untuk harganya? Kayak misalkan organ tubuh kita ini ada harganya. Iya. Itu ngaruh nggak? Itu ngaruh. Ngaruh. Kayak misalnya yang kita katakan sekarang paling mahal ginjal. Iya. Ya ada jantung, ada hati juga kan. Iya. Kalau kita ngasih kayak bola mata gitu berarti akan semakin kuat. Semakin kuat. Tapi kalau dia itu pasti mintanya usus. Oh, jadi emang tergantung dia maunya apa. Dia maunya apa. Jadi dia nggak akan matiin kita gitu. Karena apa? Dia itu kan makan dari kita juga. Uang dari kita juga. Istilahnya dia ngambil dapat uang dikasih ke bosnya, bos ya kan dia ngasih makan. Kayak gitu. Makanya ya. Samar tau gak sih? Apa? Ya gimana sih kayak samar ya? Iya. Suaranya tuh kayak samar, nggak berani tegas. Hai, kalau kamu lagi mendengar atau deket di kita, boleh kamu kasih tanda lagi melalui suara? Bener ya, tenggorokannya kayak kecil ya. Iya. Dia kayak mau ngomong aja mulutnya nggak. Wah, ini agak sensitif sih ya. Sensitif banget sih, merinding asli sumpah. Oke. Pas Nah, denger itu kaget. sorry, tuyul tuh berarti sama sekali dia nggak bisa berinteraksi ya? Sama sekali nggak bisa Jadi kalau lu mau ngambil uangnya dikasih lihat yang mana yang kira-kira lu mampu. Iya betul. Dia bawa uang logam nggak bisa, berat. Bawa uang logam nggak bisa karena jarinya dia tuh cuman ada 3. Ya aslinya ada 3, nggak 5 kayak Kecil, manusia. kecil Dan udah gitu nempel. Gini rapet gini, Bang. Rapet, yang bisa jempolnya doang. Oh, jadi megangnya gini ya. Iya, megangnya gini. Iya, Dia iya, megang iya. koin tuh susah, berat. Apalagi uang koin tembaga kuning tuh nggak bisa dia. Kayak gitu nggak akan bisa ngambil. Makanya kertas itu masih enteng dibawa sama dia. Dibawa satu sama dia, pasti di bawah itu orang berpikirnya mindsetnya lewat selah pintu. Salah. Dia selalu lewat ventilasi udara. Oke, kan ngerti ya, oke. Ngerti. Karena kalau lewat pintu dia akan bertabrakan. Iya, benar. Kalau dia lewat ventilasi, nah otomatis dia bisa keluar. Kayak gitu. Itu hal yang paling aneh dari dia sih. Oke, sama satu lagi nih, Bang. Iya. Kan mana? Kalau misalnya mereka kan uang itu kan berbentuk Iya. dan itu padat gitu ya. Iya. Ya. Kalau udah dipegang sama mereka, itu berarti jadi goib. Enggak goib juga sih. Enggak goib juga. Masih Tapi- nyata. Masih nyata. Tapi Uangnya mah beneran kan? Iya, masih maksudnya nyata. kan begitu dibawa sama mereka kan goib nih. Begitu dikasih ke tuannya itu udah balik lagi tuh. Udah balik lagi. Oh, berarti prosesnya benar tuh kayak gitu. Prosesnya seperti itu. Dan udah gitu, dia itu nggak pegang pakai tangan ketika dia mau narik uang. Jadi si tuyul ini jalan, nah uang ini nih ngikutin dia.
Jadi udah ada energi gaibnya kayak gitu. Oh. Jadi dia nggak pegang pakai tangan. Tapi kalau ngomong tentang goibnya ya, Iya. ini mungkin MLP Lovers kalau kita tahu tentang tuyul yang kita tahu kan hanya film. Iya, betul. benar. Tapi justru di film itu malah bertolakan banget ya. Iya, karena memang aslinya seperti itu. Mas, Ya. tuyul ada nggak yang tiba-tiba nggak balik lagi ke majikannya? Ada. Ada. Apa resikonya dari si majikan? Ya meninggal. Kayak yang saya kasih tahu itu ketika dia digerebek itu kan. Ya akhirnya memang tuannya udah nggak bisa ngasih makan. Oh, karena dia kabur ya. Iya, karena dia udah nggak ada uang sama sekali untuk ngasih makan. Sekarang ayam cemani harganya 25 juta. Dan itu ritual harus tiap hari. Ayam cemani ya? Iya, darahnya harus fresh terus. Lumayan juga ya. Darahnya harus fresh, nggak boleh nggak fresh. Dan kalau nggak salah tuh ada juga di salah satu media sosial ya. Itu dia sampai jauh-jauh nyariin tuyulnya dia ya. Itu. Iya, tahu kan Mas? Iya. Nah, sebenarnya kalau yang Mas tahu nih ya, Iya. sekarang ini masih banyak yang pelihara tuyul atau enggak dan gimana kemana mereka? Nah, kalau itu sampai sekarang masih ada. Saya sering banget dengerin cerita tetangga. Ah, Duit gue hilang 300.000, duit gue hilang 500.000. Ah. Nelpon nih. Bil, lu tahu nggak? ah. Uang gue hilang nih, kira-kira adanya di mana ya? Lo katanya saya, mungkin naruhnya lupa. Enggak, coba minta tolong. Nah, akhirnya ada 1 orang laporan, 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang. Oh, ini mungkin ada eksistensi tuyul lagi di sini, ataupun babi ngepet. Karena di kampung saya itu terkenal tuyul sama babi ngepet. Di Tuh. tempat saya tinggal. Kalau udah dua-duanya itu wah. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan ini, udah pasti banyak eksistensi seperti itu. Contoh kayak laki-laki bisa tembus tembok, bisa ngambil uang. Hah? Ada lagi tuh. Ada yang bisa nempel di tembok kayak Spider-Man dan dia ninggalin jejak kakinya dia. Jadi jejak kakinya Itu sampai- hantu. manusia. Itu orang ilmu. kayak Ilmu gitu. ilmu hitam. Ilmu hitam. Oh, ini baru banget ya. Iya. Dan udah gitu ada juga yang dia menyerupai pocong. Oke. Jadi masuk ke rumah-rumah orang, tapi dia nggak ganggu. Contoh kayak pocong keliling, mohon maaf, nggak kayak gitu. Dia masuk ke rumah warga, tembus dari dalam keluar, dari luar ke dalam, kayak gitu. Dan demi apa? Ngambil emas doang, bukan uang. Kalau itu banyak banget. Oke, berarti udah bedanya, incerannya beda lagi. Iya, Bukan banyak. cuman selembar. Kita anggaplah uang paling gede kita 100.000 ya. Betul. Udah bukan 100.000 lagi, tapi perhiasan ya. Iya. Iya. Kayak misalnya diamond yang kecil kan itu lumayan ya. Iya. Lumayan. Iya. Berarti yang kayak gitu-gitu ya. Nah, iya. Tapi sorry, yang kalau tadi ngerangkau itu apa namanya? Spider-Man. Dia tuh wujudnya kayak Spider-Man, tapi dia lebih memuja ke genderuwo sih. Oh, iya. Masing-masing udah ada fanbase-nya ya. Iya, udah ada. Udah ada fanbase-nya ya. Iya loh, ini. Oke, Mas, ini kalau ngomongin tentang tuyul, Iya. di Jakarta masih banyak gak sih? Jakarta, Bekasi, kalau di Jakarta sorry kemungkinan ada 65% dan di Bekasi hampir 99% masih memiliki orang-orang itu. Oke, Mas, nih dari saya, kenapa tuyul nggak ngambil uangnya di bank? Kan bank lebih banyak duit. Wah, kalau itu sih saya kurang tahu ya, karena memang satu yang tadi saya bilang, tuyul itu tidak suka dengan pencahayaan. Contoh, kadang nih orang suka ngomong, kenapa sih tuyul nggak ngambil aja di ATM? Sekarang dia siang keluar aja dia nggak mau. Dia kena cahaya sedikit aja dia nggak mau. Dia mau tuh bener-bener tempat gelap. Jadi dia tuh jalan tuh kayak tikus. Bener-bener maunya di tempat yang gelap, nggak mau tempat yang terang. Karena dia ada sensor sendiri. Kayak gitu. Contoh kayak di dalam bunker aja kan otomatis pasti terang dong, nggak mungkin gelap. Nah, gitu sih kok. Ya, paham. Oke, jadi mungkin apa yang mungkin bisa dihimbau nih sama semua MLP lovers nih tentang kerajaan tuyul? Ya, cerita ini sih sebenarnya orang bisa beranggapan fiksi ya, Iya. benar atau tidaknya gitu. Tapi kalau kalian tinggal di suatu lokasi yang benar-benar notabene orang yang punya ilmu hitam, otomatis kalian pasti akan menemukan sosok-sosok atau energi yang seperti ini atau eksistensi. Contoh kayak babi ngepet atau tuyul, dan apalagi jam terbang kalian. Contoh kayak kalian berani menyikapi hal tersebut bahwasanya makhluk itu ada. Tapi kalau makhluk itu nggak ada ya itu kembali lagi pada diri kalian gitu. Dan udah gitu di daerah tempat saya itu memang notabene orang punya ilmu hitam itu selalu ngadu ilmu kayak gitu. Dan ada beberapa hal juga yang kayak mau kasih tahu.
kan juga baru tahu ya, ternyata mereka itu ya semakin tua tuyul itu akan semakin manja ya Mas. Betul. Semakin manja, dan salah satu makhluk gaib yang tidak berbau itu mereka. Betul. Dia nggak ada bau sama Padahal sekali. berlendiran, bentuknya agak sedikit kurang enak dilihat ya, tapi nggak ada baunya. Itu yang kan bukan salut sih, tapi menurut Ken salah satu makhluk gaib yang aneh juga. Biasanya kan ada baunya, terus sama mereka itu bentuknya juga aneh-aneh kan. Sama, oh ya Ken mau nanya juga nih Mas, sebelum apa kita closing ya, sebelum kita closing, kalau misalnya nih kita nemu tuyul, bisa nggak tuyul itu kita panggil dengan cara cuma-cuma? Bisa. Ah, itu gimana Mas? Ini pendek aja. Ada cara mainnya. Ada Cara mainnya, ada mantranya juga. Dan kita nggak boleh asal ngambil aja. Karena apa? Dia juga bisa gigit loh. Oh iya, tuh ya kan. Dia bisa gigit. Terkecuali kita bujuk pakai apa? Contoh batang serai. Dia juga suka tuh batang serai itu. Buat diciumin. Diciumin ke hidungnya dia. Kalau nggak bawang putih. Soalnya fresh ya. Fresh kayak gitu. Oke, Mas, ini ada nggak sih yang harus disampaikan buat semua nih ya, kalau apapun itu, kalau mau usaha ya, mau kayak ya kerja gitu ya. Iya memang. Oke, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan, silakan. Ya paling buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan video ini, pesannya percaya atau tidak percaya kembali lagi pada diri kalian. Dan apabila kalian ingin sukses itu ya satu, semua itu karena Tuhan kalian masing-masing. Contoh orang Muslim karena Allah Ta'ala gitu. Begitu juga dengan agama-agama yang lainnya. Benar. Kalau memang sukses itu ya kerja dengan giat, ya percaya aja bahwasanya ke depan nanti kita akan bisa berubah hidup gitu sih. Berarti jangan cuman ingat enaknya doang, tapi efek terakhirnya ya Mas. Betul sekali. Ya. Oke, baik, untuk MOP lovers yang pasti ini sedikit informasi tentang tuyul yang biasanya kita hanya dengerin, nonton. Tapi kalau ini langsung kita tahu bagaimana kalau tuyul ya, ketika mereka ya ikut nyolong duit kita gitu ya. Ikut nyolong duit kita ya. Nyesek sih, tapi kan selembar nggak berasa loh. Iya. Benar. Satu aku lupa. Tuyul tahu nggak kalau itu uang palsu atau enggak? Tahu dia. Dia bisa ngebaca seri. Gila lu Yul. Bu, ini modern banget ya? Iya, dia bisa ngebaca seri loh. Oke. Dari angka-angka dia tahu. Karena itu profesinya ya? Iya, karena uang ada angkanya kan, otomatis itu yang di atasnya itu. Nah itu ada beberapa angka tuh yang sakral. Dia tuh tahu di sana. Gitu. Jadi memang angka yang ditutupin sama sesuatu dari sesuatu gitu loh. Oke, baik. Jadi mungkin kita bisa tahu kalau sebenarnya ya tuyul ya ada ya. Iya, betul. Tuyul itu ada. Ya baik, MOP lovers ya. Ini sedikit kita membuka mata lagi dan informasi lagi tentang tuyul. Percaya atau tidak itu dibalikkan lagi untuk kalian yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang tuyul. Jadi untuk semua MOP lovers, setelah tayangan ini, tepat di jam 10 malam, Sisi Dunia akan membahas yang cukup menyeramkan, yaitu adalah teror pocong. Siapa yang menjadi teror pocong dan bagaimana akhirnya, apakah dia tewas atau masih terus bisa bertahan. Nanti akan kita dengarkan langsung dari Sisi Dunia ya, di jam 10 malam. Teror pocong di Sisi Dunia. Makasih ya Mas Wi. Sama-sama. Makasih.